Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya niscaya kita tidak dapat melakukannya. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi menyapa aktivitas pagi Anda dalam program unggulan Fajar Hidayah. Bersama saya Fatih Agil Muslim telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz yang akan mengampu Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini. Beliau adalah Ustadz Sunarno. Marilah kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat pagi ini Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Iya, semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Pelajaran kita pagi ini Ustadz, kita bahas tema tentang apa? Tentang pertanyaan yang wajib direnungkan. Ya, pertanyaan yang wajib direnungkan Ustadz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0271679300 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya siapkan catatan dan mushaf Anda. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Sunarno. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Saudaraku pemirsa dan pendengar dimanapun berada, syukur alhamdulillahirabbil alamin, Allah senantiasa curahkan anugerah pada kita. Hari ini kita diperkenankan mengawali aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Saudaraku, hari ini kita bicara tentang pertanyaan yang wajib direnungkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan. Yang pertanyaan ini bertujuan sebagai teguran. Teguran yang sangat tajam pada manusia. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Infitar ayat 6 dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Ayat ini merupakan panggilan tegas pada seluruh manusia. Tidak membedakan bangsa apa, warna kulit apa, bangsa mana. Allah tidak membedakan. Jadi namanya manusia termasuk dalam panggilan ini. Ma gharraka, apa yang memperdayakan kamu? Apa yang menipu kamu? Sehingga kamu melupakan pada Tuhanmu. Kalau itu yang menjadikan kamu tertipu oleh kehidupanmu karena harta dunia atau karena jabatan atau karena yang lain, sehingga menimbulkan kesombongan, ketakaburan, tidak berterima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bentuk-bentuk pertanyaan yang perlu kita renungkan. Goroka itu para ulama menegaskan gorur itu syai'un yudhirul lakal mahabbah wa huwa yuhlikuka. Sesuatu yang tampak manis, indah, lezat,
tetapi itu bisa menghancurkan kamu. Memang banyak yang menjadikan kita hancur itu justru yang nampak indah, nampak lezat, nampak semuanya serba menyenangkan, nampak manis. Maka ini kita, apalagi dalam kehidupan modern ini, dalam kehidupan yang kita ini serba makmur dalam sisi materi, kita harus hati-hati. Karena banyak sesuatu yang menjadikan kita lengah, lalai, mengabaikan kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang secara zahir kita senang, kita merasa nikmat. Namun kalau kita tidak hati-hati, itu menuju pada kehancuran kita. Itu namanya kita tertipu. Maka kita mari waspada. Dalam hidup ini perlu waspada, perlu hati-hati dengan apa yang Allah sudah berikan pada kita ini. Jangan membuat kita lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabaikan perintahnya, melupakan kewajiban kita. Ibnu Qayyim, beliau menjelaskan tentang ghurur, itu al-ghaflatul muhlikah. Sesuatu yang bisa melalaikan, itu akan mematikan hati kita. Kalau hati ini sudah mati karena lengah dengan kenikmatan yang Allah sudah berikan pada kita, kita menjadi tertipu dengan kelezatan, kenikmatan, kesenangan yang Allah sudah berikan pada kita. Ini membahayakan diri kita. Bukan siapa-siapa yang akan rugi. Maka kalau dalam surat Luqman ayat 33 itu, kita diingatkan, wala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah sampai kehidupan dunia memperdayakan kamu, menipu kamu. Karena bagaimanapun, kita sadari atau tidak, di dunia ini yang ada hanya rasa aman yang sementara, rasa aman yang palsu. Kita hidup jangan merasa aman dari siksaan Allah. Kita hidup jangan merasa aman dari pengawasan Allah. Maka kita ini senantiasa hati-hati. Kelezatan yang kita rasakan di dunia ini hanya menipu juga. Kalau kita tidak hati-hati, kelezatan, kesenangan, ini ujung-ujungnya penderitaan. Itulah dunia. Kemudian kita disibukkan oleh dunia kita. Hanya akan berujung melupakan akhirat kita. Melupakan nasib kita nanti kelak setelah menghadap Allah SWT. Karena kita terlalu sibuk dengan dunia kita. Maka apapun yang kita lakukan, jangan melupakan bahwa tujuan kita itu adalah akhirat. Saudaraku, maka kita diajarkan sebagaimana dalam hadis Bukhari nomor 6421, Muslim nomor 1047. Hadis ini sudah sangat populer di kalangan kita. Yakbaru banu Adam wa yakbaru ma'ahu isnani. Anak Adam itu bertambah tua, namun mengikuti manusia itu dua hal, hubbul mal wa tulul amal. Cintanya pada dunia tidak pernah terkurangi, walaupun secara fisik semakin tua. Dan panjang angan-angan.
maka ini akan bisa menipu kita. Sehingga dengan panjang angan-angan, kalau ini tidak kita perhatikan, kita akan merasa ketika kita berbuat durhaka, kita akan menunda-nunda taubat. Nanti sajalah. Kalau kita merasa masih muda, kita berangan-angan, nanti saya akan tekun beribadah, tekun berdoa, kalau nanti sudah tua. Kalau kita barangkali masih merasa kurang dari sisi ekonomi, nanti akan bertambah semangat dalam beribadahnya kalau nanti sudah kaya. Ini angan-angan, padahal mati itu datangnya sangat mendadak. Maut itu datangnya sangat mendadak. Maka pikiran-pikiran seperti ini harus kita tepis dari diri kita. Maka mari kita segera kembali pada Allah dan Rasul-Nya. Maka mari kita cek pada diri kita masing-masing. Sumber apa yang menjadikan kita lalai pada kewajiban kita pada Allah SWT? Kalau yang menjadikan kita sibuk itu melalaikan, ya mari kita bagi waktu itu. Jangan kita habiskan tenaga kita, pikir kita, waktu kita hanya untuk dunia. Karena bagaimanapun dunia ini hanya sementara. Kalau yang menipu kita itu karena kita ujub, karena kita merasa lebih segalanya, mari segera kita kikis, kita menjadi hamba yang tawadhu, rendah hati. Kita rasa butuh pada Allah SWT. Karena kadangkala kalau perasaan rasa butuh pada Allah ini tidak tertanam kuat dalam jiwa kita, kita akan menjadi ujub, sombong. Kalau Jawa itu ngewak-ewak gitu ya. Maka kita hati-hati. Kalau kita ini lupa pada Allah karena pergaulan yang di situ banyak setan-setan yang menjadikan kita lupa pada kewajiban, ya mari jangan sampai kita asal bergaul, tapi bergaul itu harus memilih pergaulan yang bisa mengingatkan kita pada Allah SWT, mengingatkan pada akhirat kita. Karena zaman sekarang, kalau pergaulan itu tidak mesti dari manusia dengan manusia. Sekarang pergaulan kita dari dunia maya dan lain sebagainya. Kalau yang menjadikan kita ini lengah dari kewajiban karena kurangnya ilmu, ya mari kita tambah. Kita semakin semangat dalam mengkaji tholabul ilmi, kita pahami ilmu-ilmu yang akan membawa kebaikan kita dunia dan akhirat kita. Sehingga kita dalam hidup ini semakin bisa memperbaiki ibadah kita pada Allah SWT, memperbaiki adab kita, memperbaiki akhlak kita. Maka kita jangan sampai dalam hidup ini tertipu. Saudaraku, kemudian dalam ayat tadi dilanjutkan Birabbikal Karim, padahal yang kamu durhaka itu adalah Tuhan yang Maha Mulia, Tuhan yang telah menciptakan kamu, Tuhan yang telah memelihara hidupmu, Tuhan yang memberikan rezeki dan lain sebagainya pada kita. Maka tidak ada alasan kalau kita ini sampai mengabaikan, mendurhakai perbuatan baik yang Allah sudah curahkan pada manusia, dibalas dengan kedurhakaan dan kemaksiatan. Itu sangat-sangat aib. Maka betul-betul mari kita renungkan. Maka kita ini penghayatan dalam hidup ini
tidak akan bisa terwujud kecuali dengan ilmu. Nah, ilmu itulah sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka mari kita tingkatkan pemahaman kita pada petunjuk-petunjuk yang Allah sudah turunkan lantaran Al-Quran dan Rasulullah SAW. Maka kalau dalam ayat ini Allah menegur manusia, kita ini, mengapa kamu menjadi sombong, merasa enggak butuh pada Allah, merasa sudah cukup dengan hidupmu di dunia, karena kekayaan, karena kepintaran, karena kepangkatan dan lain sebagainya, sehingga menjadi ingkar pada penciptanya, menjadi ingkar pada yang memelihara dirinya, memelihara hidupnya, menjadi ingkar yang telah menyempurnakan kejadiannya. Maka ini betul-betul harus kita renungkan pada diri kita. Apakah saya termasuk hamba yang bersyukur atau hamba yang ingkar? Saudaraku, kemudian dalam ayat tadi dilanjutkan dalam ayat 7-nya, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Tuhan yang telah menciptakan kamu, kita ini ada, itu Allah yang menciptakan. Maka pantaskah kita mendurhakai pada yang menciptakan diri kita? Fasawwaka yang menjadikan kita sempurna, jasmani, rohani. Jasmani kita coba kita lihat dengan bercermin. Rohani kita mari betul-betul kita renungkan, dengan kesempurnaan ini semuanya Allah berikan pada kita. Pantaskah kita mengabaikan perintahnya? Pantaskah kita durhaka padanya? Kita secara jasmani dipelihara Allah dengan sempurna. Rohani kita disempurnakan dengan wahyu yang Allah turunkan. Kemudian fa'adalah, kita dijadikan seimbang. Tidak hanya seimbang dari sisi fisik kita, dari jasmani kita. Namun bagaimana kita ini juga seimbang dalam jasmani dan rohani kita. Dalam hidup ini tidak hanya kita memelihara, memperhatikan jasmani kita, tapi mari kita perhatikan rohani kita. Karena bagaimanapun jasmani itu tidak akan pernah langgeng di dunia ini. Namun rohani adalah yang mana kita nanti akan menghadap Allah. Semuanya itu akan menjadi pertanggungjawaban kita. Saudaraku, kemudian dalam ayat tadi Allah juga lanjutkan fi ayyi suratin masya'a rakabak. Allah tunjukkan yang dengan ini supaya kita mensyukuri dalam bentuk apa saja yang Allah kehendaki. Apakah kita ini serupa dengan ayah atau serupa dengan ibu, itu kan kehendak Allah. Dengan kejadian fisik kita, tinggi atau kurang tinggi, dengan warna kulit yang berbeda, itu semuanya Allah yang menghendaki. Maka kalau kita membaca ayat 7 dan 8 ini, mestinya yang ada pada jiwa kita ini, kita sangat bersyukur pada Allah. Adanya bersyukur sehingga kita meningkatkan ibadah kita, meningkatkan ketaatan kita, dan kita senantiasa berusaha mendekat pada Allah SWT dengan sarana ibadah kita, doa kita. Jangan sampai kita menjauh karena sebab kedurhakaan. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku, saya kira ini yang bisa kami aturkan untuk bisa kita renungkan, sehingga kita menjadi hamba yang bersyukur dengan tetap semangat dalam menjalani perintahnya, baik itu ibadah kita, sabilillah kita, dan lain sebagainya. Begitu kiranya, mudah-mudahan
kita bisa ambil pelajaran. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kita kembali lagi dalam program unggulan Fajar Hidayah. Kali ini bersama dengan Ustadz Sunarno. Kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Untuk kesempatan pertama, kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa, di mana? Dari Ibu Latifah Wonosobo, Pak. Ibu Latifah, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Ya Pak, saya mau menanyakan kalau tahajud atau duha itu batasnya sampai jam berapa ya Pak? Ya. Nah, terus yang kedua, kalau yang mengatur keuangan keluarga itu suami, terus istri wajib zakat atau tidak Pak? Seperti itu. Terima kasih. Mohon kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Latifah ya. Jadi kalau kita mau sholat malam, ya batasnya sebelum masuk subuh. Maka kalau kita ini dikhawatirkan akan segera masuk subuh, Rasulullah ajarkan witir aja 1 rakaat. Jadi sepertiga malam sampai waktu masuk subuh. Kalau sekarang ini subuh itu jam 4:44 menit. Berarti jam 4 kurang 1/4. Ini sudah masuk subuh. Maka kalau kita ini sholat malam ya sebelum itu. Sebelum itu kita bisa sholat tahajud. Kemudian sholat duha. Sholat duha itu ya waktu duha. Waktu duha itu ya setelah matahari sepenggelan naik itu, ya kita usahakan. Jadi jam 8 itu duha, atau taruhlah jam 9 lah. Kan waktunya panjang itu. Tapi lebih afdal ya waktu duha itu. Karena duha itu menunjukkan waktu matahari naik. Maka waktu itulah yang kita bisa mengerjakan. Begitu Ibu, semoga bisa dipahami. Kemudian yang kedua, apa tadi? Terkait keuangan itu yang ngatur suami. Iya. Jadi keuangan, suami yang memberikan belanja pada istri. Nah, istri zakat atau tidak. Jadi kalau kita kembali pada ayat secara umum, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari apa yang rezeki yang Allah berikan, rezekikan pada mereka menginfakkan. Ya termasuk belanja suami pada istri itu kan rezeki bagi istri. Ya istri keluarkan zakatnya. Jadi kalau masalah zakat, kita harus yakin zakat itu tidak akan pernah mengurangi apa-apa. Justru akan mensuburkan rezeki yang Allah berikan pada kita. Jadi jangan pernah ada rasa khawatir dengan zakat itu terkurangi rezeki. Oh tidak. Justru rezeki kita akan subur, bertambah barokah. Maka tunaikan zakatnya. Begitu.
Semoga bisa dipahami. Ya, kami masih mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Kita ke pertanyaan tertulis Ustadz dari Ibu Dian yang ada di Semarang. Ustadz, sebaiknya kita jangan terlalu banyak kegiatan dunia, tapi banyaklah kegiatan akhirat. Nah, kalau kegiatan dunia ini kita berniat untuk menggapai ridhonya, apakah itu sudah benar Ustadz? Misalnya besok orang sakit, takziah, memasak, mencuci, piknik, mentadaburi alam, dan lain-lain Ustadz. Mohon tausiahnya. Iya. Jadi bagi orang Islam, orang beriman, ini semua yang dilakukan hanya mengharap ridha Allah, ikhlas karena Allah. Itu apapun yang dilakukan akan menjadi pahala akhirat. Jadi kalau kita bicara tentang masalah akhirat, tidak hanya sholat, ngaji, atau sabilillah yang lain, bukan hanya itu. Termasuk umpamanya bekerja mencari maisha. Seorang suami keluar dari rumah bekerja. Ini juga dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Maka ini juga akan menjadi bekal akhirat, karena dilakukan melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Termasuk amalan yang lain. Kalau tadi digambarkan menjenguk orang sakit, kalau menjenguk orang sakit itu karena lillah, ikhlas karena Allah, insya Allah mendapatkan pahala. Tapi kalau walaupun menjenguk orang sakit salah niat, hanya karena berkewo, hanya karena, ya tidak akan menjadi bekal. Walaupun dohirnya menjenguk orang sakit, tapi niatnya salah. Maka semuanya itu tergantung dari niat yang kita mohonkan pada Allah, niat yang kita azamkan dalam melaksanakan itu untuk mencari ridha Allah. Itu semuanya aktivitas akhirat, walaupun dohirnya untuk dunia. Jadi dunia dalam artian yang melupakan akhirat itulah yang tidak dikehendaki. Itu yang tidak dikehendaki. Maka semua yang kita lakukan sebagai seorang mukmin insya Allah akan menjadi bekal akhirat manakala niatnya lurus dan hanya mencari ridha Allah. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau cuma urusan ibadah kan sedikit waktunya, yang banyak kita aktivitas kehidupan di dunia. Maka niat kita luruskan dan tujuannya hanya mengharap ridha Allah. Tentu itu semuanya akan menjadikan kita hidup ini lurus, baik ucapan maupun perbuatan. Begitu, semoga bisa dipahami. Ya, terima kasih Ustaz. Kami masih mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Kita ke pertanyaan tertulis lagi Ustaz dari Ibu Ulfa di Jogorogo Ngawi Ustaz. Ustadz, saya membangunkan untuk sholat tahajud dan sholat subuh. Saya share ke grup-grup Quran surat ke-17 ayat 78 dan 79. Yang saya tanyakan, apakah sikap saya ini termasuk sombong Ustadz? Mohon tausiahnya. Iya, jadi selama niatnya lurus, tidak, insya Allah. Jadi kita mengingatkan saudara kita lewat HP dengan mencantumkan ayat di situ. Ya kita insya Allah dalam rangka fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, mengingatkan ini waktu sholat dan sebagainya. Insya Allah itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Tidak akan masuk sombong. Jadi sombong itu kan menolak kebenaran dan merendahkan manusia, itulah sombong.
Jadi itu tidak termasuk. Begitu, semoga bisa dipahami. Ya, kami masih mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000. Kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa, di mana? Ya, ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak. Begini Ustaz, waktu saya dulu sama nikah, itu masih kafir, belum menjalankan perintah-perintah Allah dan belum menjadi larangannya. Gitu. Nah sekarang kami mengenal kajian SPA itu memahami dan mempelajari untuk menanyakan pernikahan kami itu bagaimana, sedangkan kami bina keluarga sudah lebih dari 15 tahun, anak udah besar, perempuan. Itu untuk pernikahannya sah tidak? Apakah harus mengulang lagi atau bagaimana tuh? Kalau minta penjelasannya begitu. Ya. Ya, silakan. Apalagi Pak Gus? Ya. Sudah Pak Agus? Nah, sepertinya terputus. Yang bisa saya tangkap, Pak Agus dulu sebelum mengaji belum melaksanakan hal-hal yang dituntunkan oleh agama. Setelah mengaji mulai melaksanakan, tetapi yang ditanyakan adalah dia kan sebelumnya menikah tidak sesuai itu seperti itu. Apakah pernikahannya seperti apa statusnya, Ustadz? Mohon tausiahnya. Padahal anaknya sudah banyak, sudah berjalan 14 tahun. Iya. Jadi kalau dulu karena belum ngaji, ya tentu tidak bisa melaksanakan sebagaimana yang diajarkan. Termasuk pernikahannya, kalau memang itu pernikahan sesuai dengan syariat, jadi di situ ada 2 orang saksi, mempelai laki perempuan, ada wali. Wali ini bisa mewakilkan pada Pak Naib biasanya. Ada mahar. Ya insya Allah sah. Jadi sah walaupun dilakukan waktu itu sebelum haji, sah insya Allah. Nah kemudian sekarang setelah ngaji, mari terus kita bangun dengan apa yang Allah dan Rasul tunjukkan. Terus kita perbaiki dalam kehidupan ini. Maka yang lebih penting lagi, bagaimana kita ini memelihara pernikahan yang sudah kita laksanakan. Walaupun dulu belum mengaji. Nah, sekarang ini mari kita bangun supaya betul-betul bisa menjadikan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Ini tentu dengan petunjuk. Tentu dengan petunjuk. Maka kita syukuri. Jadi Bapak, kita bersyukur pada Allah. Allah ketemukan jalan hidayah. Kita dipertemukan jalan hidayah untuk memperbaiki hidup. Jadi kalau masalah pernikahan sah insya Allah ya. Sah. Sekarang mari kita tingkatkan kebaikan-kebaikan dalam rangka untuk taat pada Allah dan Rasulnya, baik itu dalam kehidupan keseharian, dalam rumah tangga, dalam ibadah, insya Allah kita akan menuju pada kehidupan yang diridhoi, insya Allah. Nah mudah-mudahan sampai akhir hayat Allah berikan rezeki pada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Begitu Bapak, semoga bisa dipahami. Ya, kita ke
pertanyaan tertulis Ustadz, ini kaitannya dengan rumah tangga juga. Ustadz, saya mau tanya, suami saya waktu ngambek, saya tanya beliau, dan nopo nesu mas, beliau menjawab, nesu yo dewe-dewe. Saya tanyakan apa maksudnya, dia jawab, nek nesu dewe ojo gawe aku melu nesu. Nah, kata dewe-dewe di sini, apakah termasuk mengajak pisah, atau perlu diklarifikasi kepada suami supaya bisa jadikan pegangan Ustadz kontausiahnya? Jadi kalimat itu tidak akan mengajak berpisah, itu ya tidak. Jadi kita ini yang lebih penting lagi dalam menghadapi kehidupan rumah tangga, jangan mudah neson, marah. Maka sesuatu perlu dibicarakan. Jadi nesu itu bukan larangan, namun kita jangan sering nesu, marah, itu loh ya. Kalau memang ada sebabnya menjadikan kita marah, kita boleh. Kalau Rasulullah itu mengajarkan pada kita, beliau marah itu mesti urusannya dengan syariat, urusannya dengan agama. Namun kalau urusan pribadi, beliau tidak pernah marah. Urusan dunia, beliau tidak marah. Tapi kalau sudah urusan syariat, agama, beliau pasti marah. Nah, ini perlu kita ambil pelajarannya. Maka mari dalam rumah tangga jangan mudah-mudah marah. Jadi itu tadi tidak mengajak berpisah atau apa, nggak perlu diperbesar ya. Sudah, itu nggak ada masalah apa-apa. Begitu, semoga bisa dipahami. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz, dari Ibu Mardiah yang ada di Karanganyar. Ustadz, bagaimana cara menepis rasa kekecewaan kepada orang lain Ustadz, sedangkan dia itu adalah ketua kelompok kita? Mohon tausiahnya Ustadz. Iya. Jadi kita ini ya dalam hidup, kita jangan mengedepankan tentang kekurangan orang lain. Maka kita ini bisa menghilangkan itu, kita selalu ingat bagaimana Allah mendidik kita. Kita ini diajarkan wala tansawul fadla bainakum. Kalau kita kecewa dengan kekurangannya, ingat di sisi lain saudara kita banyak kelebihan. Maka di mana saja dalam kehidupan ini, tidak hanya dalam kelompok atau dalam rumah tangga, dengan tetangga dan sebagainya. Maka untuk menghilangkan itu, kita diajarkan wala tansawul fadla bainakum, yang diingat kebaikannya. Kalau kita ini hanya mengingat kekurangan seseorang, oh mesti kecewa. Maka jangan ingat-ingat kekurangannya. Mari kita munculkan kelebihannya. Kelebihannya itu bisa menghilangkan rasa kecewa pada diri kita, bisa menetralisir. Kita nggak mudah dikecewakan orang lain. Maka kita ini dididik. Maka kalau kita hidup dengan Quran, oh insya Allah baik. Dalam rumah tangga tidak pernah bagaimana istri yang diingat pada suaminya hanya kekurangannya sehingga kecewa, atau sebaliknya, atau dengan saudaranya. Maka kita dididik wala tansawul fadla bainakum. Jangan mudah melupakan kelebihan kebaikan orang lain. Insya Allah dengan begitu, itu bisa menetralisir jiwa kita. Kita tidak mudah dikecewakan oleh orang lain. Kecewa itu menderita loh, kalau nggak kita hilangkan diri sendiri. Begitu, semoga bisa kita pahami. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz, dari Pak Mulyono yang ada di Mataram. Ustadz, apakah ada dalil membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat Ustadz? Kalau ada, apakah sudah dibrosurkan montasenya? Iya, ada memang dalilnya. Jadi
itu dalam riwayat Hakim juga ada, riwayat Darimi ada, tapi semuanya itu lemah, dhaif. Ya kalau lemah ya tidak perlu kita amalkan. Nggak perlu kita amalkan. Jadi dalam riwayat Hakim ada, dalam riwayat Ad-Darimi ada, namun di situ hadis itu lemah. Ya kalau kita mau baca surat Kahfi ya kapan saja, tidak perlu harus menunggu waktu itu, karena surat Kahfi itu hebat loh isinya. Coba dari ayat 1 saja kita membaca alhamdulillahilladzi anzala 'abadil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Kita bersyukur pada Allah, Allah telah menurunkan Quran ini. Coba seandainya kita hidup tanpa dibimbing Quran, kita jadi apa? Maka adanya kita bersyukur pada Allah. Itu surat Kahfi. Qayyiman, sebagai bimbingan yang lurus. Coba, kita bisa hidup lurus itu hanya dengan Quran. Maka kita bersyukur sekali pada Allah. Dan seterusnya. Maka kalau kita membaca surat Kahfi, ya kapan saja. Jangan hanya menunggu waktu-waktu tertentu, karena pelajarannya sangat luar biasa. Begitu, semoga bisa kita pahami. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz, dari hamba Allah yang ada di Wonogiri, menggadaikan BPKB motor itu termasuk riba atau tidak Ustadz? Mohon tausiahnya. Ya, jadi kalau gade ya, jadi gade itu ada aturannya. Jadi menggadekan itu kalau di situ memang berapa yang harus disepakati, harga yang digadekan tanpa ada bunga, insya Allah tidak masuk riba. Maka kalau itu gade, yang digadekan itu pun tidak boleh dimanfaatkan oleh yang menggade. Nah, ribanya kalau kita menggadekan itu, apa yang digadekan itu tidak dijaga, dimanfaatkan. Nah, bagi yang menggadekan, insya Allah tidak. Yang lebih baik lagi, ya jangan sampai kita menggadekan. Kalau terpaksa, ya nggak ada masalah. Begitu, semoga bisa dipahami. Ya, itu tadi pertanyaan terakhir Ustadz. Sebelum diakhiri, mungkin ada penekanan terkait materi, silakan Ustadz. Iya. Saudaraku pemirsa dan pendengar dimanapun berada, jadi kita ini dididik untuk merenungkan tentang kehidupan kita ini. Karena hidup itu kalau tanpa merenung, kita kadangkala tidak menemukan jati diri kita. Kita ini siapa? Kita ini siapa? Dan Allah itu siapa? Maka mari jangan sampai Allah yang menciptakan hidup kita, memelihara hidup kita, dan segalanya yang ada pada kita itu dari Allah. Kita abaikan petunjuknya, kita abaikan didikannya, bimbingannya, ajarannya. Apalagi kita dalam rangka beribadah pada Allah SWT sebagai bentuk syukur kita sebagai hamba yang telah diciptakan dengan penuh kasih sayang. Maka mudah-mudahan kita termasuk hamba yang mengerti tentang diri kita masing-masing adalah sebagai hamba yang wajib tunduk patuh pada Tuhannya. Begitu, semoga kita bisa belajar. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tausiahnya pada kesempatan pagi ini Ustadz. Semoga dapat menjadikan pelajaran ya Ustadz. Peringatan sekaligus kabar gembira bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi program unggulan Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini bersama dengan Ustadz Sunarno. Kami mohon maaf untuk pertanyaan tertulis yang sudah Anda kirimkan, belum bisa kami jawab semua karena keterbatasan waktu. Insya Allah akan dijawab di kajian-kajian mendatang. Jadi selalu simak kajian yang ada di MTA TV. Saya Fatih Agil Muslim, beserta rekan kru yang bertugas menundur diri. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.